Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Fauzi Ahmad Fikar dengan nomor PP 2312015 dari jurusan Teknik Kimia Banabati kelas 1A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas. Perpindahan panas tersebut adalah alat penukar panas sesuai fungsinya. Yang pertama, kondensor. Kondensor yaitu alat atau sistem yang digunakan untuk mengubah uap menjadi cairan dengan cara menurunkan suhu. Kondensor sering digunakan dalam sistem pendingin untuk mengeluarkan panas dari suatu substansi agar dapat berubah menjadi cairan. Adapun fungsi dari kondensor yaitu untuk mengubah uap menjadi cairan dengan cara menurunkan suhu. Ini dilakukan dengan mentransfer panas dari uap ke lingkungan sekitarnya atau ke media pendingin. Dalam kondensor, fluida panas merujuk pada refrigeran yang mengalir ke dalam kondensor dalam bentuk uap atau gas setelah menyerap panas dari ruangan atau komponen yang perlu didinginkan. Ketika refrigeran berada di dalam kondensor, panas yang diambil dari lingkungan diserahkan ke lingkungan sekitarnya atau ke media pendingin seperti udara atau air yang mengalir melalui kondensor. Fluida dingin dalam kondensor adalah media pendingin yang mengalir melalui kondensor untuk menyerap panas dari refrigeran. Biasanya, fluida dingin ini adalah udara yang mengalir melalui serpentin kondensor atau air yang mengalir dalam pipa-pipa dingin. Tugas utama fluida dingin adalah untuk mengambil panas dari refrigeran sehingga refrigeran dapat mengalami kondensasi dan berubah menjadi cairan. Rumusnya yaitu Q panas sama dengan Q dingin. M dikali lambda sama dengan M dikali Cp dikali delta T. Selanjutnya yaitu Euler. Euler berfungsi untuk menurunkan suhu suatu objek, sistem, atau lingkungan untuk dalam menghilangkan panas. Ini dilakukan dengan cara mentransfer panas dari objek atau lingkungan yang perlu didinginkan ke media lain. Jadi cooler memiliki peran penting dalam menjaga suhu yang optimal dalam berbagai aplikasi, mencegah overheating dan meningkatkan kinerja sistem serta kenyamanan pengguna. Jalur fluida panas dimulai dari sumber panas, seperti mesin atau sistem yang membutuhkan pendinginan. Fluida panas ini masuk ke dalam cooler dengan suhu yang tinggi. Di dalam cooler, fluida panas mengalir melalui bagian yang dirancang untuk mentransfer panas ke fluida dingin. Ini bisa berupa bagian dari heat exchanger, radiator, atau sistem lainnya yang dirancang untuk menyerap panas dari fluida panas. Aliran fluida dingin. Jalur fluida dingin dimulai dari sumber pendinginan, seperti air atau udara yang mengalir melalui jalur pendingin dalam cooler. Fluida dingin ini mengalir melalui bagian yang berkontak langsung dengan fluida panas atau bagian yang dirancang untuk menerima panas dari fluida panas. Di sini, fluida dingin menyerap panas dari fluida panas, sehingga suhu fluida dingin naik. Rumusnya itu Q panas sama dengan Q dingin, M dikali Cp dikali delta T sama dengan M kali Cp dikali delta T, di mana M sama dengan massa jenis, Cp sama dengan kalian jenis benda, delta T sama dengan perubahan suhu. Selanjutnya chiller. Chiller adalah alat penukar panas yang mendinginkan cairan atau udara dalam suatu sistem yang mengalir melaluinya. Chiller membantu mencegah overheating atau kelebihan panas dalam berbagai sistem. Misalnya, pada mesin industri, chiller digunakan untuk mendinginkan cairan pendingin mesin agar tetap beroperasi pada suhu yang optimal dan mencegah kerusakan akibat overheating. Aliran fluida panas dalam chiller adalah media yang perlu didinginkan atau menyerap panas dari suatu sistem yang atau lingkungan. Contohnya dalam sistem pendingin udara, fluida panas dapat berupa refrigeran yang telah menyerap panas dari ruangan yang akan didinginkan. Fluida panas ini memasuki chiller dengan suhu yang tinggi. Di dalam chiller, panas dari fluida panas akan ditransfer ke fluida dingin atau lingkungan sekitarnya melalui proses tekanan panas. Aliran fluida dingin. Fluida dingin dapat dalam chiller adalah media pendingin yang bertugas menyerap panas dari fluida panas atau dari lingkungan sekitarnya. Ini bisa berupa udara atau air yang mengalir melalui jalur pendingin di dalam chiller. Ketika fluida dingin melewati jalur pendingin, panas dari fluida panas akan dirampas ke fluida dingin, menyebabkan suhu fluida dingin naik. Proses ini menyebabkan fluida panas turun. Rumusnya yaitu Q panas sama dengan Q dingin, yang mana
M kali CP dikali DT sama dengan M dikali CP dikali DT. Selanjutnya itu heat exchanger. Exchanger adalah perangkat yang dirancang untuk mentransfer panas dari satu media ke media lainnya tanpa adanya kontak langsung antara keduanya. Fungsi utama heat exchanger adalah untuk memfasilitasi pertukaran panas antara dua fluida atau antara fluida dan lingkungan dengan cara mengalirkan keduanya secara terpisah melalui permukaan penukar panas. Aliran fluida panas pada exchanger dengan suhu yang tinggi ini bisa berupa air panas, uap, atau cairan lainnya yang perlu didinginkan atau mencapai panasnya. Sehingga fluida panas melewati exchanger, panasnya ditransfer ke fluida dingin melalui permukaan penukar panas. Selama proses ini, fluida panas turun karena panasnya ditransfer ke fluida dingin. Setelah mentransfer panasnya, fluida panas keluar dari exchanger dengan suhu yang lebih rendah daripada saat masuk. Aliran fluida dingin dari masuk ke exchanger dengan suhu yang lebih rendah. Ini bisa berupa air dingin, udara, atau cairan pendingin lainnya yang bertugas untuk menembak panas dari fluida panas. Sehingga fluida panas dingin menjadi heat exchanger. Pada panas dari fluida panas ditransfer ke fluida dingin. Seiring proses ini, suhu fluida dingin naik karena menembak panas dari fluida panas. Setelah memperpres panasnya, fluida dingin keluar dari heat exchanger dengan suhu yang lebih tinggi pada saat masuk. Rumusnya itu Q panas sama dengan Q dingin M dikali CP kali delta T sama dengan M dikali CP kali delta T. Selanjutnya yaitu heater. Heater adalah salah satu alat penukar kalor yang berfungsi untuk memanaskan fluida dan sebagai bahan pemanas menggunakan steam. Pada heater, fluida panas atau fluida dingin berperan sebagai media berbeda dalam proses pemanasan. Fluida panas biasanya berupa cairan yang dipanaskan, seperti air yang dipanaskan oleh proses pendinginan. Sedangkan fluida dingin berupa cairan yang didinginkan untuk menyerap panas dari fluida panas seperti air biasa. Rumusnya itu Q panas sama dengan Q dingin, M dikali CP sama dengan D dikali delta T sama dengan M dikali CP dikali delta T. Selanjutnya itu kondensor parsial. Kondensor parsial adalah jenis kondensor yang hanya sebagian dari fluida yang dikondensasi menjadi cairan, sedangkan sebagian lainnya tetap dalam bentuk uap atau gas. Fungsi utama dari kondensor parsial adalah untuk mengkondensasikan sebagian dari uap atau gas menjadi cairan, sementara sebagian lainnya tetap dalam bentuk uap atau gas. Aliran fluida panas dalam kondensor parsial adalah uap atau gas yang akan dikondensasikan, misalnya dalam proses pemurnian atau pemisahan. Uap atau gas mungkin mengandung komponen yang perlu dikondensasikan menjadi cairan. Saat fluida panas melewati kondensor, sebagian dari komponen tersebut akan kehilangan energi panas dan mengalami kondensasi menjadi cairan. Proses ini dapat terjadi pada bagian tertentu dari kondensor yang diberi pendingin. Kedua yaitu aliran fluida dingin. Pada kondensor parsial adalah cairan pendingin yang bertugas untuk menyerap panas dari fluida panas yang akan didiskusikan. Cairan pendingin ini biasanya mengalir melalui jalur pendingin di sekitar area yang mengalami kondensasi. Tujuannya untuk menyerap panas dari uap atau gas mengalami kondensasi sehingga membantu mendinginkan komponen tersebut dan menyebabkan kondensasi menjadi cairan. Rumusnya itu Q panas sama dengan Q dingin, M dikali lambda sama dengan M dikali CP dikali delta dikali T. Ya, selanjutnya itu reboiler. Reboiler adalah perangkat yang digunakan dalam proses distilasi untuk meregenerasi atau menguapkan cairan yang telah mengalami kondensasi, sehingga menghasilkan uap yang akan kembali dalam kolom distilasi untuk proses pemisahan. Fungsi utama dari reboiler adalah untuk mengubah cairan yang telah dikondensasi kembali menjadi uap dengan memanaskannya. Ini penting dalam proses distilasi karena uap yang dihasilkan kembali ke dalam kolom distilasi untuk membantu pemisahan kemudian dalam pencampuran. Air fluida panas dalam reboiler biasanya berupa uap atau cairan panas. Fluida ini bertugas untuk memanaskan cairan yang telah dikondensasi di bagian atau kolom distilasi atau di kondensor. Jika cairan tersebut dipanaskan oleh fluida panas dalam reboiler, cairan tersebut menguap dan berubah menjadi uap, sehingga membentuk kembali uap yang terkadang dalam proses distilasi. Aliran fluida dingin
yang masuk dalam boiler bertujuan untuk menyerap panas dari cairan yang telah dikondensasi dan dipanaskan oleh fluida panas. Biasanya fluida dingin ini adalah cairan pembangkit seperti air atau minyak pendingin. Cairan dingin ini mengalir melalui jalur pendingin sekitar boiler, menyerap panas dari cairan yang dipanaskan di dalamnya. Dengan demikian, panas yang diambil dari cairan dipindahkan ke fluida dingin dan cairan tersebut menjadi lebih ringan. Fungsinya yaitu Q panas sama dengan Q dingin, M dikali lambda sama dengan M dikali Cp kali delta T. Selanjutnya yaitu boiler. Boiler adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan uap atau air panas dengan memanaskan air menggunakan sumber panas eksternal. Biasanya bahan bakar, listrik atau panas dari proses industri. Fungsi utama dari boiler adalah untuk menghasilkan uap atau air panas yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemanasan ruangan, pembangkit listrik, proses industri, atau untuk penggunaan domestik. Aliran fluida panas dalam boiler adalah medium bertugas untuk memanaskan air. Ini bisa berupa gas panas dari pembakaran bahan bakar seperti gas alam, minyak bakar, atau batu bara, atau panas dari proses industri lainnya. Fluida panas ini memasuki boiler melalui pipa-pipa atau selang khusus dan kontak dengan permukaan air di dalam boiler. Panas dari fluida panas tersebut dimampir ke air, menyebabkan air mendidih dan mengeluarkan uap. Aliran fluida dingin dalam boiler adalah air yang akan dipanaskan menjadi uap. Air dingin ini masuk dalam boiler melalui saluran atau pipa khusus, biasanya dari sumber air baku. Ketika air dingin mengalir melalui boiler, panas dari fluida panas sampai ke air menyebabkan air tersebut mendidih dan berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan akan meningkatkan boiler menjadi saluran uap dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti pemanasan atau pembangkit listrik. Rumusnya yaitu Q panas sama dengan Q dingin M dikali lambda dikali M dikali Cp dikali delta T. Selanjutnya yaitu vaporizer. Vaporizer adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah cairan menjadi uap dan atau gas dengan memanaskan cairan tersebut. Fungsi utama dari vaporizer adalah untuk mengubah cairan menjadi fase uap atau gas dengan memanaskannya. Ini berguna dalam berbagai aplikasi di mana uap atau gas dibutuhkan seperti dalam industri pengolahan gas alam atau dalam aplikasi medis. Vaporizer membantu dalam proses penguapan cairan dengan memberikan energi panas yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar molekul dari cairan dan mengubahnya menjadi fase gas atau uap. Aliran fluida panas dalam vaporizer adalah medium gas untuk memanaskan cairan yang akan diubah menjadi uap atau gas. Ini berupa gas panas, uap, atau cairan panas yang akan dipanaskan secara eksternal. Fluida panas ini masuk ke dalam vaporizer dan kontak dengan cairan yang akan diubah menjadi uap. Panas dari fluida panas ditampar ke cairan tersebut, menyebabkan molekul dalam cairan tersebut bergerak lebih cepat dan akhirnya menguap menjadi uap atau gas. Aliran fluida dingin dalam vaporizer adalah cairan yang akan diubah menjadi uap atau gas. Biasanya ini adalah cairan yang memiliki titik didih yang rendah dan perlu diubah menjadi uap atau untuk aplikasi tertentu. Cairan dingin ini masuk dalam vaporizer dan berinteraksi dengan fluida panas. Panas dari fluida panas akan didapat ke cairan dingin menyebabkan cairan tersebut mengalami penguapan dan berubah menjadi uap atau gas. Rumusnya yaitu Q panas sama dengan dingin, M dikali lambda sama dengan M dikali Cp kali delta T. Yang terakhir yaitu evaporator. Evaporator adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah cairan menjadi uap atau gas dengan menghilangkan panas dari cairan tersebut. Fungsi utama dari evaporator adalah untuk mengubah cairan menjadi fase uap atau gas dengan memberikan energi panas yang cukup untuk memutuskan ikatan antar molekul dalam cairan. Ini biasanya dilakukan dengan mengalirkan udara panas atau fluida pemanas lainnya melalui pipa-pipa atau pengkas panas yang berkontak dengan cairan. Evaporator digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam cairan dengan menguapkan cairan tersebut dan meninggalkan sudu atau endapan dalam evaporator. Aliran fluida panas setelah evaporator adalah medium yang bertugas untuk memanaskan cairan yang akan diubah menjadi uap atau gas. Ini bisa berupa udara panas yang dipompa dalam evaporator atau fluida pemanas lainnya yang dialirkan pipa-pipa atau permukaan pengkas panas yang berkontak langsung dengan cairan.
Panas dari fluida panas tersebut ditampur ke cairan, menyebabkan cairan tersebut menguap dan berubah menjadi uap atau gas. Aliran fluida dingin adalah evaporator adalah cairan yang akan berubah menjadi uap atau gas. Biasanya adalah cairan yang memiliki titik didih rendah dan perlu berubah menjadi uap atau untuk frekuensi tertentu. Cairan dingin ini masuk dalam evaporator dan berinteraksi dengan fluida panas. Panas dari fluida panas akan di dalam cairan, menyebabkan cairan tersebut mengalami penguapan dan berubah menjadi uap atau gas. Rumusnya itu Q panas sama dengan Q dingin, M dikali lambda sama dengan M dikali Cp kali dT. Selanjutnya yaitu alat-alat pendekat panas berdasarkan bentuknya. Yang pertama double tip heat exchanger. Double tip heat exchanger adalah jenis heat exchanger yang terdiri dari dua pipa, yaitu pipa yang dalam dan pipa luar. Fluida panas mengalir melalui salah satu pipa, sementara fluida dingin mengalir melalui pipa lainnya. Heat exchanger ini digunakan untuk mencapai panas antara dua fluida tanpa campuran langsung keduanya. Keuntungan dari double pip exchanger adalah kesederhanaannya desainnya dan kemudahan perawatannya, meskipun kapasitasnya terbatas dibandingkan dengan desain exchanger lainnya. Double pip head exchanger terdiri dari dua pipa yang disusun bersama-sama. Pipa dalam berfungsi sebagai saluran untuk satu fluida, sedangkan pipa luar berfungsi untuk saluran untuk fluida berbeda. Di antara pipa dalam dan luar tersebut terdapat ruangan yang untuk aliran fluida pemanas dan fluida pendingin. Selain itu, heat exchanger ini biasanya dilengkapi dengan inlet atau outlet untuk mengarahkan aliran fluida, serta baffle atau penghalang untuk mengoptimalkan transfer panas atau fluida yang berbeda. Kedua, shape and tube exchanger. Shape and tube exchanger adalah jenis exchanger yang terdiri dari sejumlah tabung yang disusun dari dalam sebuah tabung besar. Fluida panas mengalir melalui ruangan di sekitar tabung, sedangkan fluida dingin mengalir dalam tabung tersebut. Proses pertukaran panas terjadi ketika panas menghangatkan pendingin melalui dinding tabung. Seal exchanger terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, seal atau tabung luar. Bagian besar berbentuk tabung yang meliputi tabung-tabung kecil di dalamnya. Kedua, tubes atau tabung. Ini adalah tabung-tabung kecil yang terletak dalam sel yang fluida panasnya mengalir di sekitar tabung. Tiga, tube exit atau lembaran tabung. Ini adalah pelat logam yang dipasang di ujung-ujung tabung untuk menepang dan mengamankan mereka. Keempat adalah papel, penghalang yang terpasang dalam sel untuk mengalirkan aliran fluida, mengoptimalkan dapur panas dan mencegah getaran. Yang kelima yaitu tube badal atau bakal tabung. Ini adalah keseluruhan terpasang tabung yang terletak dalam sel. 6. Inlet atau outlet nozzle adalah titik masuk dan keluar untuk fluida panas dan dingin ke dalam dan keluar dari head exchanger. 6. Yaitu cell seat dan tube seat. Ini dua sisi di mana fluida panas dan dingin mengalir. Ketiga yaitu flathead exchanger. Flathead exchanger adalah suatu media penukar panas yang terdiri dari flat dan frame. Dalam plate exchanger, plate disusun dengan susunan tertentu sehingga terbentuk dua jalur yang disebut dengan hot seat dan cold seat. Hot seat dialiri dengan cairan dengan suhu relatif lebih panas dan cold seat terdiri dengan cairan suhu relatif dingin. Plate exchanger dapat digunakan sebagai media untuk memanaskan maupun meningkatkan cairan. Zat cair yang digunakan sebagai medium bisa dari jenis yang sama atau lain, misalnya air sama dengan minyak, dan lain-lain. Selanjutnya itu panas sensibel dan panas laten. Panas sensibel adalah jenis panas yang menyebabkan perubahan suhu pada suatu zat tanpa mengubah fase atau keadaan fisik zat tersebut. Panas sensibel menampakkan atau mengurangi energi kinetik partikel zat, sehingga menyebabkan kenaikan atau peningkatan suhu. Panas sensibel dapat diukur secara langsung dengan perubahan suhu yang teramati pada zat tertentu. Contoh, panas sensibel. Bayangkan Anda memanaskan sebuah batangan besi dengan menekan alat panas.
Ketika Anda mengaplikasikan panas pada batangan besi, suhu batangan tersebut mulai meningkat. Selama proses ini, energi panas yang didapatkan pada batangan besi digunakan untuk meningkatkan energi kinetik molekul-molekul besi, sehingga suhu batangan bisa naik. Ini adalah contoh panas sensibel karena panas yang didapatkan menyebabkan perubahan suhu pada benda tanpa mengubah fase atau keadaan fisiknya. Rumusnya itu Q sama dengan M dikali C kali T2 dikurang T1, di mana M yaitu massa benda, C sama dengan panas jenis, T2 kurang T1 yaitu perbedaan suhu. Yang kedua, panas laten. Panas laten adalah jumlah panas yang diperlukan untuk mengubah fase atau keadaan fisik suatu zat tanpa menyebabkan perubahan suhu. Ini berarti energi panas yang ditambahkan atau dihapuskan dari zat digunakan untuk mengubah zat dari satu fase ke fase lainnya, seperti dari padat ke cair ke gas, atau sebagainya, tanpa mengubah suhu zat tertentu. Contoh panas laten dapat ditemukan dalam proses seperti mencairkan es menjadi air atau mengubah air menjadi uap. Selama proses tersebut, energi panas yang didapatkan meningkatkan untuk menyebabkan dan atau menguapkan zat tanpa menyebabkan perubahan suhu. Rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali L, di mana M sama dengan massa benda, L sama dengan color label benda. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Mana ya? Akan aja. Pausa. Hah? Ya, mau lagi kemarin. Hmm? Mantap ya.